Dari pengalaman 30 tahun itu Pak, kenapa tuh akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi pimpinan KPK saat itu? Oh, untuk menjadi pimpinan KPK ini tentunya setiap orang mempunyai keinginan untuk berkembang, ya kan? Tidak hanya untuk kemudian jadi staf terus, atau jadi kepala kejaksaan tinggi terus, atau jadi kajati direktur, ya kan? Nah, mumpung selagi memang ada pemberitahuan atau pengumuman penerimaan seleksi untuk calon pimpinan KPK yang membuka untuk semua sarjana dan dari manapun asalnya, saya merasa lembaga KPK ini adalah satu lembaga penegak hukum, sementara saya sendiri adalah penegak hukum, sehingga sungguh wajar kalau saya pun ikut mengabdi di KPK, untuk mengabdi di KPK agar pemberantasan korupsi juga yang dilakukan KPK akan kehadiran jaksa akan semakin baik ke depan. Harapan saya sih begitu. Jadi tapi itulah harapan. Ya. Ada iya. Polisi, ada jaksa, iya, luar biasa. Iya. Mudah-mudahan KPK tambah kuat ya Pak dengan kehadirannya jaksa sebagai pimpinan KPK. Amin. Itu harapan saya begitu. Betul. Oke Pak, selanjutnya ini lebih kurang berarti udah 2 bulan ya Pak Johanis. Iya. Apa tuh kesan Bapak selama 2 bulan ini, apa yang sudah dilalui atau apa yang Bapak, oh ternyata KPK seperti ini, seperti apa? KPK itu sebenarnya suatu lembaga yang tadinya tidak dikenal sebagai lembaga eksekutif, ya. Itu diatur dalam Undang-Undang 30/2002. Tapi perlu saya sampaikan begini. KPK itu dibentuk berdasarkan pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana dalam pasal itu mengatakan 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi akan dibentuk yang namanya KPK. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tugas melakukan penyidikan, dan penuntutan. Komisi ini adalah satu benda mati. Dalam ilmu hukum disebut dengan badan hukum publik. Badan hukum ini satu benda yang tidak bisa berbuat. Dia bisa baru berbuat ketika ada yang pemimpin. Nah, pimpinan inilah yang kemudian ex officio menurut hukum administrasi negara diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas. Ya, melaksanakan tugas-tugas. Ya. Bisa bergerak dengan adanya pimpinan tadi ya Pak. Nah, itu. Jadi peran dari pimpinan adalah menggerakkan, menghidupkan tugas dan tanggung jawab dari KPK untuk seluruh insan di KPK. Jadi tanpa pimpinan tentunya tidak mungkin insan KPK bisa bergerak, karena kewenangan ada pada pimpinan yang diberikan oleh negara. Keputusan, gitu ya, gimana pergerakannya, itu mulai dari izin dari pimpinan. Gitu harus ya, melalui pimpinan. Nah, sistem administrasi seperti itu. Iya. Nah, sementara setelah saya masuk, saya lihat sistem administrasi yang ada itu sepertinya pimpinan itu cuma memberikan perintah, habis itu tidak ada tanggung jawab yang diberikan, tidak dilaporkan. Sejauh yang Bapak lihat ini ya Pak ya. Jadi seperti misalnya dari Deputi A diberikan, misalnya Deputi A diberikan perintah, Deputi A tidak mengembalikan ini kepada pimpinan, tetapi langsung menyerahkan kepada deputi lain. Ya, nah? Deputi lain seakan-akan dia sudah pengambil keputusan situ. Nah, idealnya secara hukum administrasi, penerima delegasi kewenangan ini mengembalikan kepada pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan kemudian mengambil keputusan ini bagaimana selanjutnya. Apakah akan ditindaklanjuti ke deputi lain atau bagaimana. Nah, ini tidak dari deputi satu ke deputi yang lain. Jadi seakan-akan dialah menentukan kebijakan. Deputi tadi ya Pak ya, setelah didelegasikan, dipindahin harusnya report dulu. Harus dikembalikan. Sebab pengambil yang punya kewenangan mengambil kebijakan adalah pimpinan. Nah, kalau masalah administrasi itu gimana tuh Pak Johanis, rencana kedepannya tuh? Banyak administrasi yang mungkin menurut Pak Johanis tidak sesuai gitu ya? Apa yang bisa Pak? Tapi menurut
hukum administrasi itu keliru dalam sistem ketatanegaraan. Karena lembaga ini bukan lembaga LSM, tapi lembaga eksekutif, ya toh? Nah, karena saya punya pengalaman sebagai seorang jaksa yang bekerja di lembaga kejaksaan, ya kan? Dan saya juga pernah diperbantukan di Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Itu sistem kerja jelas dari pimpinan. Nah, saya berharap saya bisa berkomunikasi dengan pimpinan yang lain untuk kita benahi agar nanti ke depan tidak lagi asalan kerjanya, tetapi kita mengikuti aturan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan dan dalam sistem hukum administrasi. Ya, supaya ketika tugas-tugas yang dipercayakan kepada KPK itu benar-benar terstruktur dengan baik dan sesuai dengan sistem yang ada. Secara administrasi tersusun gitu Pak. Tersusun rapi dan sesuai dengan sistem hukum. Tidak main acak-acakan gitu. Karena ini bukan lembaga yang LSM kan. Ini lembaga ketatanegaraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi itu yang saya amati karena saya harus melihat. Dan kebetulan saya juga pernah sekolah pimpinan dalam ASN itu kan ada sekolah pimpinan. PKN itu kan. Iya, dan kebetulan saya 2016 yang lalu sudah selesai PKN 1 yang sudah. Jadi sudah tidak ada lagi pendidikan sistem di pemerintahan yang saya belum ikut. Semua sudah saya ikuti. Jadi begitu. Jadi saya ingin apa yang diharapkan oleh negara dalam sistem administrasi negara itu kita terapkan. Betul. Jadi ada yang keliru kita luruskan. Betul, ya, kita rapikan supaya benar-benar ketatanegaraan dalam sistem kelembagaan ini benar-benar dapat terrealisasi dengan baik. Setuju banget sih saya Pak Johanis. Kalau masalah program-program yang Pak Johanis udah ketahui sebelumnya, gimana tuh pandangan Pak Johanis? Mungkin dari program pencegahan atau penindakan, ada nggak kesan yang Pak Johanis dapatkan selama ini? Kalau program ini saya rasa bukan hal yang bagi saya bukan hal yang baru ya, karena saya juga berasal dari lembaga penegak hukum, dari kejaksaan, dan saya sudah pernah menjadi pimpinan kejaksaan yang disebut Kepala Kejaksaan Negeri yang adanya di kabupaten atau kota, dan saya juga pernah 2 kali menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi yang levelnya sama dengan Kapolda, Pangdam, dan Gubernur. Saya memimpin beberapa kajari Kepala Kejaksaan Negeri. Jadi sistem manajemen itu sama dan kaitannya dengan KPK adalah terkait dengan masalah penegakan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum yang ada di KPK itu malah sebagian kecil dari tugas penegakan hukum yang kita laksanakan yang pernah Pak Johanis laksanakan ya. Karena kalau di KPK kita kan hanya korupsi ya kan. Sedangkan kalau di kejaksaan lebih luas lagi, ada tindak pidana umum, ada masalah intelijen, ada masalah tindak pidana khusus. Jadi lebih luas. Nah, di sini lingkupnya lebih kecil. Nah, kalau lingkup ini lebih kecil, tentunya idealnya kita bisa lebih mudah fokus ya kan, sehingga penanganan perkara pun harusnya idealnya sangat fokus. Iya. Harusnya tatanannya juga lebih jelas gitu lebih jelas, karena fokus nih cuma tindak pidana korupsi. Korupsi gitu ya. Jadi tidak perlu harus penanganan perkara itu lama, harus cepat seperti kami di kejaksaan itu kan, menangani perkara masalah apa itu yang melibat asuransi. Asuransi itu penyelidikan itu cuma sementara aja. Karena penyelidikan itu hanya bisa melihat dalam perkara, dalam masalah ini apakah masalah tersebut dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Nah, dikualifikasi tindak pidana korupsi, langsung serahkan. Lanjutkan. Di kita ini agak lama karena apa? Sebelum masuk penyelidikan ada yang lebih dulu bagian pengaduan. Pengaduan itu melakukan kegiatan seperti melakukan penyelidikan. Iya kan? Padahal kalau di kejaksaan itu, lembaga pengaduan itu ada yang melaporkan,
menerima aduan, siapa yang melaporkan, apa laporannya, ada bukti-buktinya, ditampung, kemudian diserahkan kepada pimpinan. Pimpinan ini. Nah, selesai itu langsung pimpinan melihat, oh iya ini ada indikasi korupsi, diserahkanlah untuk lakukan penyelidikan. Keluarkan surat perintah penyelidikan, laksanakan. Nah, penyelidik cuma dalam waktu yang relatif singkat, 2 bulan, paling lama itu 3 bulan itu. Udah lama itu kalau 3 bulan. Penyidikan, gitu. Karena di situ hanya mau melihat bukti awal gitu. Ada perkara nggak ini? Oh iya, perkara ini perkara apa? Gitu. Oh ini perkara korupsi. Oh ini perkara korupsi. Iya. Sudah serahkan. Langsung dik. Ya, betul. Tapi pada saat dik itu tidak ditetapkan tersangkanya dulu, tidak. Karena harus mengikuti rumusan pengertian apa sih itu penyidikan. Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari bukti yang dengan bukti ini akan membuat terang siapa pelakunya. Jadi cari bukti dulu. Bukti dulu dicari. Bukti ini untuk apa? Melihat unsur-unsur pasal yang akan disangkakan. Nah, bukti ini nanti unsur-unsurnya, oh ini. Ada bukti pendukung nggak? Oh ini ada bukti pendukung. Kuat nggak? Sudah kuat ini. Minimal 2 ya, minimal 2. Kalau bisa lebih banyak lagi, sampai 4. Karena belum tersangka kan? Karena alat bukti itu menurut hukum acara pidana ada surat, keterangan saksi, keterangan saksi, keterangan ahli, malah petunjuk, alat bukti elektronik, sama keterangan tersangka. Nah, kita belum cari keterangan tersangka, ini dulu 5. Tapi kalau 2 kita sudah dapat, sudah cukup. Nah, kalau ini sudah cukup kuat, kita cari siapa tersangkanya. Kita tetapkan tersangkanya. Apa maksudnya ini? Kalau kita sudah menetapkan sejak awal tersangkanya, maka besar kemungkinan kita akan di pra-peradilankan. Dan ketika di pra-peradilankan, kemungkinan kita kalah karena kita belum mempunyai alat bukti yang kuat untuk memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang akan disangkakan. Tetapi kalau ini alat bukti sudah kuat, unsur-unsur bisa sudah dipenuhi, kemudian kita cari tersangkanya, kita tetapkan tersangkanya, kemudian tersangka tidak bisa terima dan dia mengajukan pra-peradilan, kemungkinan dia kalah. Itu kalau kita mengikuti rumusan pengertian dari penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP. Begitu. Tadi ternyata ada tumpang tindih nih antara pengaduan dan penyelidikan gitu ya Pak ya. Iya, bukan tumpang tindih, tetapi waktunya terlalu panjang untuk menangani perkara. Jadi untuk sampai ke penyidik tuh agak jauh gitu ya Pak ya. Jadi bayangin kalau misalnya pengaduan sampai karena kegiatannya mencari bukti dan sebagainya bisa misalnya 3 bulan, tambah lagi penyelidik 3 bulan, sudah 6 bulan, setengah tahun kan? Iya betul. Jadi bisa-bisa sampai 1 tahun. Ini kelamaan. Betul. Sementara kita ini KPK itu punya tugas supervisi, dipercayakan, bahkan bisa mengambil alih penanganan perkara yang ditangani oleh APH lain, aparat penegak hukum lain. Kalau kita sendiri sudah nangani lama, enggak. Habis waktunya ya Pak ya? Enggak. APH lain akan mengatakan, kamu saja nangani perkara lama. Gimana mau ngambil alih? Bagaimana gitu ya? kalian mau ambil alih, iya kan? Baik. Nah ini yang perlu kita rubah sistem ini nanti ke depan yang supaya betul-betul efektif, efisien dalam dalam proses penanganan perkara dan anggaran. Betul. Efisiensi dan efektivitas. Itu yang perlu kita terapkan ke depan. Setuju banget Pak Johanis. Baik, selanjutnya nih Pak Johanis, mungkin masyarakat luar sana menganggap image-nya KPK, terutama pimpinan KPK tuh seseorang yang sempurna, yang integritasnya luar biasa gitu ya Pak Johanis ya. Nah kalau yang kayak gitu gimana tuh Pak Johanis menjaga atau memperlihatkan kepada masyarakat ya kita berintegritas gitu? Bagaimana tuh yang udah Pak Johanis lakukan selama ini? Jadi kalau menurut saya ya, idealnya siapapun dia, penegak hukum atau pegawai, pejabat negara dan lain-lain harus punya integritas tinggi. Tanpa punya integritas, apa yang dipercayakan oleh yang bersangkutan itu tidak mungkin terlaksana dengan baik. Nah, dan kalau demikian, aparat penegak hukum itu harus mempunyai nilai plus atas integritas ini. Bagaimana dia bisa melaksanakan suatu tindakan kalau dia sendiri sebenarnya tidak punya integritas yang baik. Dan kebetulan itu saya seperti katakan tadi, karena saya dari kejaksaan juga, tentunya saya selaku penegak hukum, di sana juga terdidik dari awal ya, gitu ya Pak dari ya? awal kami baru masuk jadi pegawai,
itu sudah masuk di badan diklat untuk dididik. Setelah sudah dididik baru bisa pakai baju dinas. Sudah Berapa disiplin. lama tuh Pak kemarin di badiklatnya? Oh, kalau di badiklat itu bertahap-tahap. Panjang ya Pak? Pertama 1 bulan. Oh, Nanti waktu masuk pendidikan jaksa 4 bulan. Nanti setelah itu ada pendidikan khusus lagi lah, pendidikan korupsi. Ada pendidikan penyelundupan. itu udah diinsersi integritas dari awal gitu ya Pak Iya. ya? Dan di situ ada tentara juga yang membimbing itu, Iya, mendidik. Jadi ada kekuatan fisik juga saat Nah, pelatihan, iya. otak juga diasah. Otak gitu juga ya. diasah. Luar biasa. Terus sekolah pendidikan intelijen. Nah, sekolah intelijen kita bergabung dengan BAIS, di BAIS, Badan Intelijen ABRI itu. Saya waktu itu ikut 4 bulan. Cukup capek memang, tapi di situ pengetahuan banyak yang diperoleh. Iya. Yang panjang ya berarti dari tahun ini 4 bulan di sini, 4 bulan bisa panjang banget untuk bisa menanamkan apa itu integritas. Oh, iya. Terbiasa tuh dari Iya. dari pelatihan gitu ya Pak ya. Iya, jadi sudah hal biasa kalau kita di kejaksaan gitu ya. Memang sudah dibimbing, dibina. Jadi nggak perlu menyesuaikan lagi saat masuk di KPK. Kalau di sini image-nya. kalau sudah ada di KPK malah hal biasa lah ini. Betul, betul, betul. Iya. Oke Pak, ini sebelum waktunya habis nih Pak, ada lagi nih. Bapak di luar sana sering didengar menggaungkan pencegahan korupsi itu lebih diutamakan daripada penindakan. Tapi kalau masyarakat itu kan image-nya KPK tuh ya nangkap, KPK itu yang menindak gitu ya Pak ya. Gitu gimana tuh menurut Pak Johannes tentang pencegahan dan mendahulukan pencegahan daripada penindakan? Jadi begini. Kita memang harusnya paham apa sih pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Kenapa ada pemberantasan tindak pidana korupsi itu? Itu bisa dilihat dari 4 aspek itu. Aspek histori, aspek filosofi, aspek sosial, dan aspek yuridis. Iya, tak? Nah, sesungguhnya kalau kita melihat dari aspek filosofi, kenapa ada pemberantasan korupsi? Maksudnya supaya jangan ada uang negara yang dimaksudkan untuk digunakan untuk pembangunan, supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, dalam hal ini untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, negara menyiapkan anggaran dalam APBN untuk membangun irigasi dan membangun sawah sekian ribu hektar, gitu. Maksudnya apa? Ini kan untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan masyarakat. Karena duit itu dari rakyat yang dikumpul oleh negara, yang kemudian nanti diberikan lagi untuk kepentingan sosial kepada masyarakat. Tetapi bisa dibayangkan kalau misalnya ada yang ingin mengambil untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain. Nah, oleh karena itu undang-undang peraturan perundang-undangan yang pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan itu adalah undang-undang korupsi. Maksudnya apa? Dicegah jangan sampai uang negara untuk membangun negeri ini diambil, sehingga maksud dan tujuan pemerintah untuk kepentingan sosial itu tidak ada. Nah, itu harus dicegah. Nah, tapi kalau sudah terjadi, tentunya pembangunan tidak akan berjalan. Ada mitigasi dulu nih. Ya, ada mitigasi dulu. Ya, contoh kita contoh itu Hambalang. Sekarang jadi apa Hambalang itu? Melantar kan? Itulah idealnya, dicegah saja, upayakan. Tapi kalau sudah terjadi apa boleh buat, baru ditindak. Kalau ada indikasi nih, ini berawan nih, anggaran akan ditilep nih ya, karena pembangunan ini gitu nah, ya Pak. Bagaimana mencegah? Mencegah jangan cuma sampai di sini. Pada saat ini ada anggaran, tidak. Oleh karena itu, Trisula itu penting. Kita mendidik masyarakat dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi ya, supaya mereka itu sadar bahwasanya perbuatan buruk itu tidak boleh ada, tidak boleh dilakukan, apalagi mengambil uang negara. Nah itu, karena istilah dari dini nih. Ya, dan lebih dini. Pasti Mbak pernah merasakan bahwa ketika saya masih kecil, saya diingatkan, sampai tua pun saya ingat apa yang saya pernah lakukan pada saat kecil. Iya. Iya kan? Setuju Pak. Nah jadi mau ngambil uang ibu, teringat tuh Pak. Iya, teringat kan? Nyontek di kelas, ingat tuh. Teringat ya. Karena kita tahu itu salah, salah ya Pak. Ya. Memang. Uang ibu di meja ketinggalan nih, kayaknya ibu nggak akan ingat. Ambil. Ingat, itu teringat gitu. Terus ya. Nah sama. Salah ya. Ya. Nah sama dengan ini, diingatkan sejak dini supaya ke depan dia tidak akan melakukan.
Jangan kamu mencuri ya. Mencuri itu begini, berdosa. Nanti kalau berdosa ditusuk kamu dari kepala sampai ke bawah. Dimasukin dalam neraka. Itu nggak mau lagi dia lakukan kan. Sampai akhirnya dia jadi mimpin negara, dia tidak akan melakukan lagi. Ingat tuh Iya. pesan-pesan waktu kecil gitu Iya, ya. itulah bagian pencegahan. Betul. Pencegahan bukan hanya pada saat uang ini ada dicegah, enggak. Waktu masih ada anggaran sekian miliar udah dicegah ya, orang-orang yang perilakunya koruptif tetap cari cara gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Kira-kira seperti Makanya harus dididik nih, makanya KPK juga sekarang punya kedeputian pendidikan ya Pak. Iya. Betul. Setuju. Kalau kejaksaan dari dulu kan punya lembaga pendidikan, Badan Diklat. Iya. Itu mereka ada di istilah di kejaksaan, jaksa masuk sekolah. Nah, itu mendidik anak-anak sekolah supaya betul. mereka berperilaku yang sewajarnya. Dari dini Dari udah dini. ajarin gitu ya Pak. Yes, Oke. karena mereka akan menjadi pimpinan bangsa ke depan, di masa depan. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Terima- Pertanyaan Pak. Terima kasih. Kalau sudah cukup. Oke, sudah cukup. Oke, Terima kasih terima banyak waktunya Pak Johanis. Nanti bisa ketemu lagi di acara program Meja Pimpinan selanjutnya. Sehat-sehat selalu Pak. Semoga program-program tadi yang Bapak jelaskan bisa kita wujudkan ya Pak Johanis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga KPK ke depan akan lebih sukses lagi dalam Amin. memberantas korupsi dan Amin. tidak ada lagi korupsi. Terima kasih kawan aksi. Itu tadi bincang kita dengan pimpinan KPK Pak Johanis Tana. Saya Fitria Arza. Sampai ketemu lagi di Meja Pimpinan KPK. Salam anti korupsi.